Baik semuanya, baiklah untuk memperlancar acara kita, kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Bagi agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita menginjak acara yang kedua, yaitu kata sambutan tadi kan sudah ini ya, kita lanjut ke langsung ketiga. Untuk acara kegiatan ketiga adalah acara inti, yakni diseminasi praktik baik, merumuskan visi misi satuan pendidikan yang disampaikan oleh Ibu Septi Haryani, Kepala Sekolah TK Kusuma Mulia. Kepada Ibu Septi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bunda Santi sebagai pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih karena berikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi dengan judul pilihan merumuskan visi misi satuan pendidikan. Jalan-jalan ke Mangga 2, jangan lupa membeli pasta. Selamat datang para peserta. Izinkan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di pertemuan ruang virtual melalui room Jimit kita dalam rangka diseminasi praktik baik topik perencanaan pembelajaran dengan pilihan judul merumuskan visi dan misi sekolah. Baiklah, untuk menyampaikan berbagi praktik baik ini, saya sudah menampilkan tayangan slide yang untuk sebagai bahan tayang. Baik Bapak Ibu, di sini dalam kegiatan diseminasi ini adalah saya akan membagikan praktik baik saya dengan judul merumuskan visi misi satuan pendidikan, di mana di sini adalah sebagai tugas kepala sekolah. Namun, tidak serta-merta hanya kepala sekolah saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tentunya untuk merumuskan visi dan misi pendidikan di sekolah itu, kita sebagai kepala sekolah itu harus melibatkan orang-orang atau tim yang terlibat di dalamnya. Nah, baik, saya akan melanjutkan pada slide yang kedua. Judul pilihan, merumuskan visi misi satuan pendidikan oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya atau hadirin rekan-rekan semuanya, di sini yang akan kita bahas adalah tentang visi dan misi satuan pendidikan. Lalu, apakah visi itu? Nah, di sini visi merupakan cita-cita bersama karena di sini cita-cita bersama kita di dalam lingkup satuan pendidikan tidak bisa kepala sekolah sendiri yang membuat visi sekolah. Namun hal ini kita harus melibatkan seluruh warga sekolah ataupun perwakilannya sebagai tim untuk merumuskan visi sekolah. Mengapa demikian? Karena di sini memerlukan proses, memerlukan identifikasi, kemudian juga ada alur-alur yang harus kita lewati. Kemudian untuk slide yang keempat, sudah, nak? Bentar ya. Adanya misi adalah suatu turunan dari
visi yang sudah diperoleh. Nah, dengan adanya visi, kita merupakan suatu cita-cita, impian yang harus dicapai. Nah, bagaimana cara kita mencapai impian-impian kita tersebut? Yaitu kita harus menerapkan misi atau cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, slide yang kelima. Nah, di sini slide yang kelima, kurikulum operasional bersifat fleksibel dan dinamis. Satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai karakteristik dan kebutuhan selama selaras dengan kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, baik rekan-rekan semuanya, membahas tentang kurikulum di sini. Nah, kurikulum itu senantiasa berubah-ubah karena apa? Mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini kurikulum merupakan suatu pedoman yang diterapkan oleh satuan pendidikan itu untuk mengimplementasikan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, lalu bagaimana yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka. Nah, di mana di sini sudah bersifat wajib. Nah, di dalam kurikulum merdeka mungkin rekan-rekan semuanya sudah tidak asing lagi, ada juga yang masih bingung. Nah, namun di sini pemerintah mengambil kebijakan bagaimana cara kita mengenali atau mengetahui tentang kurikulum merdeka di sini. Rekan-rekan semuanya bisa mempelajarinya di platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ semuanya sudah lengkap dan di keanggotaan Kombel kita kemarin sudah banyak yang melakukan aksi nyata tentang kurikulum Merdeka. Nah, di situ kita bisa melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi yang kita ambil di mana? Di kurikulum, di apa? Maksud saya di PMM. Nah, di situ semuanya sudah lengkap. Namun, kita tidak dibenarkan untuk copy paste di dalam kita mendownload atau mempelajari atau memperoleh file-file yang ada di dalam PMM tersebut. Nah, karena apa di sini? Karena mengingat di sini keadaan geografis, budaya, sosial budaya kita antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu adalah berbeda-beda. Nah, jadi di sini kita boleh mengambil contoh dengan catatan tidak langsung copy paste. Nah, baik rekan-rekan, saya akan lanjutkan pada slide yang ke-6. Nah, karakteristik satuan pendidikan. Di mana karakteristik satuan pendidikan ini adalah merupakan keadaan yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal murid sosial budaya, guru dan tenaga kependidikan. Nah, di mana di sini karakteristik satuan pendidikan ini tentunya berbeda dengan satuan pendidikan antara yang satu dengan yang lain. Jangankan yang seperti itu. Karakteristik anggota atau warga sekolah itu saja sangat bersifat heterogen. Nah, dari heterogennya para warga sekolah tersebut tentunya memiliki kesamaan di mana di situ ada sosial budaya di situ, di mana ada kondisi geografi
Baik rekan-rekan, kemudian untuk slide yang ketujuh di sini adalah tentang tahapan analisis lingkungan belajar, di mana di sini merupakan salah satu alur dari cara merumuskan visi misi sekolah kita. Nah, yang pertama, analisis lingkungan belajar yang pertama yaitu pelibatan, mohon maaf saya akan berubah ini, pelibatan perwakilan warga satuan pendidikan. Nah, hal ini dihadiri oleh kepala sekolah, guru, murid, atau perwakilan murid dan tenaga kependidikan, kemudian perwakilan dari komite dan perwakilan dari wali murid. Kemudian pelibatan yang kedua yaitu keterlibatan penggunaan kondisi dan situasi. Situasi nyata satuan pendidikan atau kondisi alam budaya, sumber pendanaan, sistem, dan kebijakan di daerah dan kemitraan. Jadi di sini kebijakan daerah dan kemitraan juga berperan penting dalam kita sebagai tim penyusun visi misi sekolah itu perlu memperhatikan tentang pendanaan, kemudian kebijakan daerah, serta kemitraan kita. Kepada siapa kita melakukan mitra, itu kita harus melibatkan. Kemudian yang ketiga, yaitu pengalokasian waktu yang cukup. Nah, di sini pengalokasian waktu yang cukup itu untuk mengumpulkan informasi, analisis, dan dokumentasi data. Jadi, dalam membuat visi misi sekolah itu, kita tidak bisa instan. Perlu adanya untuk mengumpulkan informasi dan data-data serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam membuat visi dan misi sekolah. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan informasi yang relevan, di mana informasi ini berkaitan dengan kurikulum, kemudian tentang apa yang kita cita-citakan, kemudian ya, bagaimana Bunda? Ini bawa no. Mohon maaf Bunda untuk mute-kan ininya. Bunda Elia Siska, silakan di-mute-kan. Silakan di-mute-kan ininya. Karena suaranya bocor. Bunda Elia Siska, suaranya bocor. Harap memute-kan mikrofonnya. Terima kasih. Nah, kemudian untuk slide yang berikutnya yaitu merumuskan visi dan misi satuan pendidikan. Nah, di sini ada 3 tim yang sangat penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama yaitu peserta didik. Nah, dari peserta didik di sini, dari pihak tim untuk merumuskan visi dan misi satuan pendidikan itu sudah memiliki tentang pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh perwakilan peserta didik tentang apa kebutuhan yang ingin dipenuhi di dalam satuan pendidikan. Nah, dari pertanyaan ini, perwakilan dari peserta didik akan menuliskan jawaban sesuai pertanyaan berdasarkan mindset ataupun jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan. Kemudian yang B yaitu satuan pendidikan seperti apa yang kamu inginkan. Pertanyaan ini juga akan dijawab oleh peserta didik dengan lembaran catatan. Nah, karena di sini kita adalah PAUD. Nah, PAUD di sini anak-anak kita tentunya belum bisa menulis. Nah, di sini peserta didik ini bisa didampingi oleh orang tuanya untuk melakukan atau membuat jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh tim. Kemudian yang C yaitu hal apa yang paling ingin didapat di satuan pendidikan. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk peserta didik yaitu apa yang paling penting bagi kamu di satuan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pertanyaan untuk Dewan Guru. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa memilih profesi sebagai pendidik bekerja di satuan pendidikan ini. Nah, di sini guru juga akan menjawab melalui lembaran-lembaran. Kemudian apa yang ingin dicapai
Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa harapan bagi peserta didik yang ada di satuan pendidikan ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, jika mereka lulus atau keluar, ingin mereka menjadi individu yang seperti apa? Nah, itu guru juga menuliskan jawabannya tentang impian atau harapannya terhadap murid yang menjadi lulusannya nanti. Nah, kemudian yang keempat yaitu, apa nilai-nilai yang Anda percayai? Bagaimana menanamkan itu pada peserta didik. Nah, hal ini berkaitan dengan kegiatan diseminasi kita sebelumnya, yaitu tentang restitusi. Nah, di situ adalah nilai-nilai yang dipercayai di sekolah, dan itu akan diterapkan menjadi suatu keyakinan, bukan hanya keyakinan kelas, tetapi keyakinan sekolah. Nah, kemudian apa perubahan yang diharapkan terjadi? Nah, perubahan di sini tentunya adalah terkait dengan input dan output. Nah, inputnya anak-anak yang masuk ke dalam satuan pendidikan atau yang mendaftar ke dalam satuan pendidikan kita itu, kita melakukan asesmen diagnosis atau asesmen prapembelajaran dengan cara kita melakukan observasi dan interview dengan murid dan juga orang tua. Nah, sebatas mana kemampuan calon murid-murid kita itu nanti, nah itu adalah inputnya. Nah, nanti outputnya itulah adalah harapan kita memiliki lulusan murid yang bagaimana, itu adalah tanggung jawab seorang guru dan didampingi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, atau sebagai advokatnya adalah kepala sekolah, memberikan advokasi kepada guru untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, yaitu memberikan fasilitasi kegiatan pembelajaran terhadap murid-muridnya. Kemudian, atau kita kemudian ketiga yang terlibat yaitu wali murid, di mana di sini pertanyaan yang diajukan kepada wali murid adalah, mohon maaf, nanti saya, ya, mohon maaf slide-nya tidak kelihatan, saya akan coba dulu. Nah, pertanyaan yang untuk wali murid adalah, mengapa memilih satuan pendidikan ini? Maksudnya di sini, mengapa wali murid itu memilih sekolah kita sebagai tempat untuk mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di satuan pendidikan kita. Nah, itu sangat perlu diketahui. Nah, hal ini bisa kita dapatkan dari awal masuk atau pertemuan pertama wali murid ini bisa diajukan, ataupun dalam pertemuan khusus dalam merancang atau merumuskan visi dan misi sekolah kita. Mohon maaf untuk semua peserta karena di tempat saya azan Isya, kita berhenti sejenak mendengarkan azan.
Maaf Umi, mic-nya Mi. Baik, para peserta yang berbahagia, karena azan sudah selesai, bisa kita lanjutkan. Selamat datang kepada Bapak Budi Agus. Izinkan kami untuk melanjutkan pemaparan di diseminasi hari ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua untuk wali murid yaitu, apa harapannya terhadap satuan pendidikan? Nah, di sini satuan pendidikan perlu mengetahui apa harapan-harapan yang ingin dicapai dari wali murid terhadap satuan pendidikan kita, agar nanti kita dalam membuat program-program itu bisa sinkron dengan harapan-harapan yang dimiliki oleh para wali murid. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, pribadi peserta didik seperti apa yang diharapkan? Nah, di sini nanti berkaitan seperti tadi, terhadap input dan outputnya tadi. Nah, inputnya tadi mungkin karena putra-putri mereka di dalam PAUD ini belum pernah mengenyam pendidikan secara formal, dan pendidikan yang diberikan itu hanyalah sebatas pendidikan keluarga. Nah, di sini tentunya perlu proses putra-putrinya untuk melakukan sosialisasi, belajar bersosialisasi. Nah, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik, itu nanti berupa hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam melakukan bersosialisasi. Nah, di situ tentunya para wali murid itu memiliki harapan-harapan nanti apabila putra-putrinya dipercayakan dididik di satuan pendidikan itu, ingin menjadi pribadi yang bagaimana. Nah, seperti itu kita semuanya sebagai tim untuk merumuskan visi dan misi perlu mempelajari dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya untuk wali murid yaitu, apakah hal yang paling penting yang perlu dipelajari di satuan pendidikan? Nah, di sini tentunya di dalam implementasi pendidikan kita, terutama kita sudah wajib menerapkan kurikulum merdeka di sini. Di sini ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler, di mana di sini adanya tentang penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk pembelajaran yang bagaimana yang diinginkan oleh ayah bunda atau para wali murid yang memiliki putra-putrinya mempercayakan kepada sekolah kita. Nah, di sini tidak bisa kita abaikan sebagai pihak sekolah, tentunya dalam hal ini jawaban-jawaban dari peserta didik, guru, dan wali murid akan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya sebagai tim
perumus visi dan misi satuan pendidikan mengolah data-data yang jawabannya sangat heterogen tersebut. Nah, saya akan melanjutkan pada slide yang berikutnya. Nah, di sini jawaban yang berbeda dari semua peserta yang dilibatkan. Di sini yang pertama, dari data-data itu, yang pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama yaitu berdiskusi untuk menyamakan persepsi. Apa yang kita samakan yaitu atas jawaban-jawaban yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat kesepakatan hasil. Nah, setelah hasil didapatkan, kita membuat kesepakatannya. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang terakhir yaitu menetapkan hasil. Nah, itu adalah suatu persamaan persepsi dari jawaban-jawaban yang sudah kita peroleh. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang selanjutnya tim penyusun visi dan visi membuat atau membuat rapat. Nah, di sini rapat penyusunan visi dan misi. Nah, untuk rapat di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, di sini tentang visi pertanyaan pemantiknya yaitu apakah visi sudah menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Nah, di sini seluruh peserta itu akan melakukan koordinasi tentang visi yang akan dimunculkan atau diterapkan di satuan pendidikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan? Nah, di situ juga akan ada jawaban-jawabannya dari semua peserta rapat. Nah, kemudian yang ketiga, apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Nah, kemudian apabila jawaban-jawaban itu sudah didapatkan, maka akan dikumpulkan. Nah, kemudian untuk visi, pertanyaan pemantiknya yaitu, apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Jadi di sini dalam membuat misinya, di sini harus ada keterkaitannya dengan visi yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, apakah seluruh warga satuan pendidikan mengalami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai misi, mencapai visi maksudnya di sini. Mohon maaf, salah ketik di sini. Nah, jadi di sini antara visi dan misi itu harus ada keterkaitannya. Nah, kemudian untuk slide yang berikutnya, nah, melakukan validasi visi dan misi. Nah, di situ dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah didapatkan, tentunya akan diolah seperti tadi untuk mendapatkan visi sesuai dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan pemantik di dalam rapat tadi. Visi dan misi. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, hasil diskusi merumuskan visi misi TK Kusuma Mulya. Visinya adalah energik, cerdas, dunia akhirat. Nah, di mana di sini cerdas dunia akhirat ini sudah mencakup di P5, sedangkan energik di sini juga sudah ada. Cerdas dunia akhirat artinya apa? Secara keagamaan mereka mendapatkan pembinaan, fasilitasi kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian cerdas secara dunia di situ tentang akademiknya juga tidak dilalaikan. Tentunya dengan memperhatikan pembelajaran yang bersifat diferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian energik di situ juga tentang bagaimana anak-anak itu fisiknya. Jika anak itu energik berarti dia akan memiliki sikap tanggap dalam menghadapi sesuatu yang bersifat fisik. Nah, di situ juga
cerdas dunia akhirat, hubungannya itu akan ada sosial emosionalnya. Jika anak itu nanti sosial emosionalnya bagus, juga akan memiliki sikap-sikap yang positif, yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian misi yang misi dari visi tersebut yaitu yang pertama, menanamkan sikap tanggap, peduli, atau keberpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar. Kemudian yang kedua, menanamkan kepribadian yang kuat, optimis dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah dengan nalar dan berpikir dengan tenang. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan sikap memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bernalar dan bersikap kritis terhadap segala bentuk ketimpangan dan kezaliman dalam kehidupan, membiasakan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan agama. Nah, itulah hasil diskusi merumuskan visi misi dari TK Kusuma Mulia yang di mana di sini alurnya mengikuti dari kegiatan pelatihan mandiri di PMM. Nah, di sini adalah ada dokumentasi tentang diskusi visi, kemudian siapa-siapa yang hadir di sini, ini ada dokumentasinya, kemudian di sini juga ada dokumentasi rapat penyusunan visi dan misi, di mana di sini ada sticky note dari jawaban-jawaban pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan oleh tim perumusan visi dan misi sekolah. Nah, di sini dari pertanyaan pemantik dan jawaban di sini, itulah yang menjadi bahan diskusi untuk merumuskan visi dan misi sekolah di TK Kusuma Mulia. Kemudian di sini juga ada umpan balik. Nah, umpan balik di sini dari beberapa peserta yang mengikuti yang menjadi anggota atau tim penyusunan visi dan misi satuan pendidikan. Nah, kemudian setelah umpan balik, nah di sini sebagai apresiasi mengikuti kegiatan pelatihan mandiri di PMM yang sudah praktik baiknya dibagikan beberapa kali. Ini adalah yang ketiga kalinya, mohon maaf. Nah, di sini telah terbit sertifikatnya pada 6 Juli 2024 dengan nama peserta pelatihan PMM yaitu Septi Haryani. Nah, di sini terdapat struktur programnya, struktur program pelatihan perencanaan pembelajaran PAUD. Nah, di sini ada 5 sesi. Yang pertama yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan PAUD, ada 6 CP. Kemudian yang B, membuat dan modul ajar PAUD, ada 6 CP. Kemudian yang C, refleksi dalam pembelajaran PAUD. Yang keempat yaitu aksi nyata topik perencanaan pembelajaran. Kemudian yang E yaitu belajar sinkronus topik pembelajaran. Nah, itu ada 2 jam dan total keseluruhan kegiatan pelatihan mandiri ini ada 32 JP. Kemudian Bapak Ibu, untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi refleksi. Nah, dari sesi refleksi ini, saya berharap semua peserta untuk berpartisipasi aktif untuk menjawab pertanyaan pemantik dari sesi ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa alur yang rekan-rekan terapkan dalam merumuskan visi misi sekolah Anda? Nah, kemudian yang kedua, hal apa yang menginspirasi dari diseminasi praktik baik dari merumuskan visi dan misi sekolah yang sudah rekan-rekan ikuti pada malam hari ini? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan pemantik di sini, silahkan rekan-rekan untuk menuliskan jawabannya di chat box
eh, di chatbox yang di apa ya di Jimit ini. Silahkan saya tunggu jawaban dari rekan-rekan semuanya. Nah, ini nanti akan kita bahas dari jawaban rekan semuanya. Baik, untuk membantu kejelasannya, saya akan mengcopy pertanyaan. Pertanyaan yang pertama sudah saya copy. Yang kedua, silakan para peserta yang berbahagia untuk memberikan jawaban di sesi refleksi ini dengan pertanyaan pemantik yang sudah saya copy di chatbox. Silakan. Khususnya kepada kepala sekolah dan umumnya kepada tim-tim perumus visi dan misi sekolah. Di sini kepala sekolahnya ada Ibu Nur Aziza, ada Ibu Desma, kemudian siapa lagi ya? Mohon maaf untuk para peserta, untuk kehadiran ini nanti sudah langsung direkam di Jimit kita, nanti ada file rekaman kehadiran dan juga ada rekaman dari video rekaman dari kegiatan kita ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi pada kegiatan ini karena ini bersifat otomatis. Silakan Bapak Ibu. Bu Desma, silakan menuliskan refleksinya. Bu Nur Aziza, serta ibu-ibu kepala sekolah lainnya, yang mungkin nanti diikuti oleh tim-timnya. Silakan menuliskan dari pertanyaan refleksi di sini. Bu Desma, apakah masih ada di tempat? Silakan mungkin Bu Santi. Bu Santi sebagai dari kepala sekolahnya, bagaimana Izin Ibu narasumber langsung di kolom chat atau dikemukakan? di kolom chat bisa, di ini juga bisa, langsung lisan saja bisa untuk menyingkat waktu. Baiklah, secara langsung ya.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Susi Susanti, asal Ikansi, yaitu TK Stikandi Migrasi Permukapayang, di mana di sini akan memaparkan tentang alur untuk merumuskan visi misi sekolah. Nah, di sini pertama, alurnya itu kita mengadakan rapat. Mengadakan rapat itu tentunya setelah mengidentifikasi hal-hal apa yang perlu kita tingkatkan dari sekolah ini sebelumnya. Nah, di mana dalam identifikasi itu kita membuat prakasa perubahan, di mana prakasa perubahan itu bukan berarti mengganti visi sekolah yang sudah ada selama ini, tetapi lebih menyempurnakan, di mana dalam rapat pembentukan itu kita melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru teman sejawat, komite, peserta didik, dan wali murid. Yang bertujuan yaitu mewujudkan impian bersama, seperti itu. Terus yang kedua tadi, mohon Ibu narasumber yang kedua tadi apa untuk ininya? Pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik yang kedua, hal apa yang menginspirasi dari diseminasi praktik baik dari merumuskan visi dan misi sekolah yang sudah rekan-rekan ikuti pada malam hari ini? Baik, untuk yang hal apa yang untuk diseminasi ini tentunya ingin melakukan perubahan di mana untuk selama ini dalam artian visi misi sekolah selama ini tidak mengembangkan secara keseluruhan, di mana kita hanya mendengarkan warga sekolah itu tanpa memberikan refleksi terus umpan balik yang telah diberikan oleh warga sekolah, seperti melibatkan peserta didik dan wali murid peserta didik itu sendiri. Begitu narasumber. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bunda Santi yang sudah menceritakan di sesi refleksi di sini. Nah, dari alur merumuskan visi dan misi di sini, tentunya untuk sebelum-sebelumnya, sebelum menerapkan kurikulum merdeka, kita belum ada arahan. Dan biasanya dalam merumuskan visi dan misi, tidak sedikit yang membuat visi dan misi itu hanyalah kepala sekolah. Dan tidak sedikit para sekolah itu mengcopy paste dari yang sudah mereka lihat, mereka dapat di situ, tanpa membuat identifikasi di satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian dari kegiatan yang dilakukan ini, inspirasinya yaitu dari Bunda Santi melakukan prakasa perubahan. Nah, mungkin di sini saya sangat tertarik sekali dengan jawaban dari Bunda Sucilia. Adapun alur yang sudah diterapkan dalam merumuskan visi misi sekolah, yaitu tentu saja melibatkan warga sekolah, menyesuaikan dengan kondisi sekolah kami dan tujuan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu jawabannya, adapun hal yang menginspirasi dari diseminasi praktik baik tentang merumuskan visi sekolah, yaitu yang pertama tentang adanya keterlibatan wali murid dan menyusun visi misi di sekolah. Nah, di sini Bunda Sucilia, pelibatan di sini bukan hanya wali murid, tetapi juga di dalam diseminasi ini, tetapi juga pihak komite, kemudian murid, kemudian juga kemitraan kita di situ juga perlu dilibatkan. Nah, mungkin selama ini kita hanyalah guru saja yang dilibatkan oleh kepala sekolah. Nah, setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, mudah-mudahan dalam merumuskan visi dan misi, para peserta akan memahami alurnya tentang bagaimana merumuskan visi dan misi. Apalagi sekarang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang intinya di sini kita harus menerapkan atau mengimplementasikan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, yaitu pembelajaran yang bagaimana? Tentunya pembelajaran yang
sesuai dengan mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, di situ nanti juga ada nanti kegiatan-kegiatan diseminasi selanjutnya yang membahas tentang itu. Nah, di mana diseminasi yang kita lakukan ini antara yang satu dengan berikutnya itu akan ada keterkaitannya. Alangkah baiknya jika para teman-teman di sini, rekan-rekan di sini mengikuti alurnya atau mengikuti kegiatan diseminasi ini di setiap kegiatan penyebaran aksi nyata yang sudah dilakukan oleh anggota Kombel kita. Nah, kemudian belum ada jawaban lain. Bunda Nur Azizah, silakan menyampaikan, Bunda. Apakah Bunda Nur Azizah di tempat? Silakan, Bunda. Bunda Desma belum ada jawaban. Ya, Mi. Saya masuk, Mi. Silakan. Maaf, tadi lagi nidurkan anak. Silakan Bunda untuk memberikan refleksi dan memberikan jawaban atas pertanyaan pemantik yang sudah diajukan di sesi refleksi ini. Ada 2 pertanyaan ini, silakan ditanggapi karena saya rasa Bunda Desma dan Bunda Nur Azizah di sini adalah selaku kepala sekolah. Dan boleh untuk kepala sekolah lain untuk melakukan raise hand untuk memberikan tanggapan. Jika dirasa memberikan tanggapan itu untuk menyampaikan sesuatu itu masih terasa ada kendalanya, silakan menuliskan di chatbox. Ya, silakan Bunda Desma. Oke, terima kasih kepada Umi. Di sini saya akan menjelaskan sesi refleksi yang telah diberi oleh Umi. Pertama, di sini apa alur ya? Apa alur rekan-rekan yang diterapkan? Apa itu ya? Nggak terlihatnya jelas ya. Dalam merumuskan visi misi sekolah. Apa alur yang rekan-rekan terapkan dalam merumuskan visi misi sekolah Anda? Oh ya, baik Bu. Bunda, di sini yang saya ketahui pertama alurnya kita memberi undangan dulu terlebih dahulu kepada wali murid, terus kepada guru-guru, terus kepada murid juga kita undang, terutama kepala sekolah juga kita harus konsultasi dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Nah, baru kita mengadakan rapat untuk merembukkan sebuah visi misi. Seperti itu alur yang saya ketahui. Nanti dirembukan alur visi misi ini di rapat forum kita akan memberi pertanyaan atau masukan-masukan dari wali murid, dari guru, baik dari sekolah, kepala sekolah. Nah, seperti itu nanti pertanyaan atau masukan dari mereka kita rangkum jadi satu. Apa visi yang harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, yang kedua itu apa yang menginspirasi apa yang menginspirasi dari diseminasi praktik baik dari merumuskan visi dan misi sekolah yang sudah rekan-rekan ikuti pada malam hari ini? Oke. Yang menginspirasi saya di praktik baik visi misi ini, saya sangat menginspirasi yaitu awalnya mungkin di sekolah kita selama ini visi misi itu sudah kita buat dari awalnya, kita sebagai kepala sekolah sudah kita tentukan
bahwa visi misi itu sudah kita cantum tersendiri. Tapi di Merdeka Belajar ini yang saya ketahui kita sudah melibat baik itu wali murid, kepala sekolah, guru, terus muridnya juga ikut dalam merumuskan visi ini. Itu yang sangat menginspirasi di tahap Merdeka Belajar ini. Terima kasih Umi, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dokter. Luar biasa sekali telah menyampaikan jawaban atau refleksi ini di sini dari dua pemantik disampaikan berdasarkan pengalaman. Kemudian silakan siapa lagi yang ingin menyampaikan, silakan raise hand. Rekan, karena di sini visi dan misi ini sangat penting. Bunda Nur Aziza, gimana? Mungkin Bunda Nur Aziza, Bunda ya, saya tertarik dengan jawaban diberi oleh Bunda Suci. Saya mau Bunda Suci untuk menyampaikan tentang yang sudah dimiliki dalam menjadi tim untuk merumuskan visi dan misi sekolah. Silakan Bunda Lia. Baik Bunda, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut pengalaman dalam membuat visi misi di sekolah, tentunya yang ada rapat dulu sebelum merumuskan visi misi. Itu tadi yang disampaikan kan ada tuh apa tuh namanya? Ternyata dokumen itu bukan hanya dokumen visi misi yang kita rumuskan, seperti dokumen foto-foto itu perlu juga Bunda kelihatannya. Terus ada tadi saya lihat di slide-nya ada umpan balik. Nah, itu yang belum kami laksanakan. Terus ada yang apa? Meminta pendapat dari wali murid seperti itu. Itu juga belum kami laksanakan. Hanya saja pas waktu kami membuat visi misi itu hanya guru dan kepala sekolah seperti itu Bunda. Sedangkan dalam untuk penetapan kurikulum merdeka ini ternyata bukan hanya kita melibatkan warga sekolah, kepala sekolah dan guru, tetapi semua yang berkecimpung di dalam warga sekolah tersebut, baik orang tua, komite, itu perlu, kemudian dokumentasi juga itu sangat perlu. Itu yang mungkin didapat di malam hari ini Bunda. Mungkin cukup itu Bunda, terima kasih. Terima kasih kepada Bunda Sucilia yang telah menyampaikan pengalamannya tentang menjadi tim dalam merumuskan visi dan misi sekolah. Jadi di sini dalam penerapan kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak jauh beda dengan kurikulum sebelumnya dalam merumuskan visi dan misi satuan pendidikan kita. Nah, di mana di sini dalam kegiatan ini, kalau dulu sebelum-sebelumnya kita belum terarah dengan pelatihan-pelatihan yang bersifat alurnya itu ada dengan jelas, tidak abu-abu, sudah jelas. Namun pada sebelum-sebelumnya biasanya dulu kan ada pengawas sekolah mengarahkan seperti ini, sedangkan kita di dalam yayasan khususnya di TK atau sekolah yang swasta itu memiliki yayasan, arahan dari yayasan seperti ini, tetapi dalam kurikulum merdeka ini luar biasa sekali, pemerintah sudah menyediakan platform untuk pelatihan mandiri para guru dan kepala sekolah tentang bagaimana melakukan tindakan-tindakan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi, setelah melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut, karya-karya kita akan divalidasi. Artinya apa?
validasi itu kalau sudah lolos itu bebas dari plagiasi ataupun mencontek dari hasil karya orang lain. Nah, itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikat, kita dianjurkan untuk melakukan berbagi atau diseminasi seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, mungkin itu nanti rekan-rekan semua dalam keanggotaan Kombel akan melakukan setelah kegiatan apa ya, latihan mandiri di PMM di situ bisa melakukan diseminasi terhadap apa yang sudah diperoleh ilmunya kepada rekan-rekan semuanya, membagikan atau berbagi praktik baik tentang apa yang sudah dilakukan. Dan ini prosesnya pun juga sangat lama. Kadang kita juga perlu perbaikan. Jika nanti sudah divalidasi langsung, nah kita bisa melakukan diseminasi. Jadi intinya di dalam kegiatan diseminasi ini akan memberikan inspirasi kepada para peserta untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi suatu kesalahan yang kita hadapi. Nah, kemudian masih ada yang ingin menyampaikan, silakan rekan-rekan semuanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sesi berikutnya. Jadi di sini ada saya memiliki saran. Nah, berikan saran terhadap praktik baik yang sudah saya diseminasikan ini. Nah, baik-baik Bapak Ibu, silakan semuanya, rekan-rekan semuanya silakan untuk memberikan saran terhadap praktik baik yang sudah saya diseminasikan pada malam hari ini. Silakan. Silakan raise hand. Iya, silakan Bunda Cecilia. Oke, baik, terima kasih Bunda. Dari saran terhadap praktik baik yang sudah dilakukan malam hari ini. Tentunya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya praktik baik ini sudah dapat menambah wawasan tentunya, terus untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Mungkin sarannya Bunda, terlihat dalam kegiatan kita masih ada beberapa yang tidak aktif, tidak ibaratnya tidak ada umpan baliknya antara satu dan yang lainnya. Mungkin untuk kedepannya boleh ditetapkan aturan apa harus menghidupkan kamera seperti itu Bunda, atau memang harus berpartisipasi aktif supaya kita lebih hidup lagi, karena dengan waktu yang beberapa menit ini memang hanya beberapa menit, tetapi itu sangat berharga untuk kita karena tentu saja kalau kita lihat teman-teman itu sebenarnya mereka memiliki masalah masing-masing di pautnya tersendiri, seperti melihat visi misi seperti itu, tentu saja itu kan ada kendala dan harus dibicarakan, karena kalau kita hanya memendam sendiri seperti itu, tidak diaplikasikan dengan kesempatan yang seperti ini kan itu sangat baik seperti itu. Jadi jangan disia-siakan seperti itu Bunda. Mungkin harus ditetapkan aturan dulu sebelum kita memulai kegiatan kita di pertamanya. Apa harus menghidupkan kamera, harus berperan aktif seperti itu mungkin Bunda. Terima kasih Bunda. Mungkin itu sedikit sarannya. Baik, luar biasa sekali saran Bunda Lia, sangat berkualitas sekali. Nah, ini sudah 2 kali kita melakukan diseminasi di Kombel kita di sini. Nah, untuk meningkatkan kualitas ataupun bagaimana ya, agar kegiatan kita ini lebih bermakna untuk pertemuan mendatang, siapa yang on camera memberikan kembali ataupun tanggapan ataupun memberikan hal masukan-masukan oleh narasumber itu nanti mendapatkan sertifikat. Tapi pada hari ini semua peserta yang
tergabung dalam Kombel minggu depan akan mendapatkan sertifikat tanpa kecuali meskipun mereka off camp. Jadi untuk yang mendatang, saya sangat setuju sekali dengan Bunda Lia. Karena apa? Karena di sini bukan hanya sertifikat yang hanya kita dapatkan, tetapi ilmu yang disampaikan ini ada kebermanfaatannya bagi para peserta. Nah, bunda-bunda semuanya, apakah ilmu yang saya sampaikan atau slide-slide yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi bunda-bunda semuanya? Silahkan menjawabnya. Silahkan on mikrofonnya. Atau menuliskan di chat box, silakan. Apakah ada kebermanfaatannya? Ataukah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjawab pertanyaan dari Umi. Kalau bagi saya itu sangat bermanfaat sekali dari pemaparan materi yang telah Umi beri kepada kami pada malam hari ini. Semoga dari pemaparan materi ini untuk selanjutnya di lembaga-lembaga lain yang belum tahu menjadi tahu, yang selama ini masih kurang-kurang mungkin bisa kami tambah, bisa kami terapkan, ilmunya sangat bermanfaat sekali buat terutama di lembaga kami sendiri. Terima kasih kepada Umi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Desma. Dengan menurut saya dengan memberikan komentar atau tanggapan, artinya rekan-rekan semuanya mengikuti apa yang saya sampaikan di sini. Tentunya jika mengikuti apa yang saya sampaikan di sini, jika alur-alurnya tidak terlewati, insya Allah akan menjadi manfaat untuk diterapkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di saat kita menjalankan tugas sebagai seorang guru. Baik di situ kita menjabat sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Nah, di sini saya ingin tegaskan, kita sebagai kepala sekolah sejatinya itu hanyalah tugas tambahan saja. Tugas kita yang utama adalah sebagai seorang guru. Tanpa menjadi guru, kita tidak akan menjadi kepala sekolah. Nah, kemudian untuk saran yang selanjutnya, atau pertanyaan yang selanjutnya, apakah dalam menyampaikan materi ini saya kurang memuaskan untuk rekan-rekan semuanya, apakah temponya terlalu cepat, ataupun hal-hal kendala yang dirasa perlu diperbaiki, mohon disampaikan. Silakan rekan-rekan. Bu Heni, Bu Desma lagi silahkan, Bu Susi, Bu Desma duluan silahkan. Menurut saya Umi, kalau pemaparan materi Umi sudah luar biasa, bagus sekali menurut saya. Di sini walaupun sebenarnya yang lain menutup kamera, saya tidak tahu juga ya, apakah mereka sama dengan saya menyimak atau tidak. Yang pastinya saya menyimak ya Umi. Mungkin itu Umi. Sekian dari saya. Baik, kepada Budak Santi silakan. Terima kasih Bu Desma. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin hanya kendala di kekuatan sinyal. Sinyal di mana itu mungkin yang tadinya kurangnya mungkin menyapa audiens seperti itu. Menyapa audiens. Oh iya.
Nah, di sini untuk menyapa audiens, karena di sini ini tadi untuk settingnya ini sangat-sangat berbeda dengan perencanaan yang awalnya Bunda Elia Siska sebagai pembawa acara pada hari ini mengalami musibah, putrinya ada kecelakaan, jadi tidak bisa membawakan acara sehingga dilimpahkan kepada Bunda Santi. Nah, kemudian akan ada sambutan-sambutan. Yang pertama tadi dari pihak PNF, kemudian dari pihak pengawas sekolah, kemudian dari koordinator Kombel, semuanya ada halangan untuk hadir. Dari pihak PNF ada pelatihan di Jakarta, kemudian dari pihak pengawas ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian dari koordinator Kombel kita, tiba-tiba saja familinya dari Pekanbaru datang, sehingga beliau tidak bisa hadir. Dan beliau menyampaikan salam kepada rekan-rekan semuanya. Hampir lupa saya menyampaikan. Jadi saya terima kasih sekali saran-saran ini, karena apa? Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ini nanti akan saya jadikan sebagai perbaikan-perbaikan dalam menyampaikan materi atau penyebaran praktik baik dari aksi nyata yang sudah saya lakukan. Nah, di sini dalam melakukan apapun, itu tentunya kita harus punya dokumen-dokumen. Nah, untuk apa dokumen-dokumen tersebut? Nah, dokumen-dokumen tersebut itu adalah sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan. Tanpa adanya dokumen-dokumen, apabila kita bercerita melaksanakan, itu adalah nonsen. Tidak akan dipercaya. Karena apa? Pada saat ini adalah dokumen yang sangat-sangat menjadi saksi, sangat-sangat dijadikan sebagai bukti. Jadi, apapun yang kita lakukan, alangkah baiknya apabila kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan di sini dalam merumuskan visi dan misi ini tadi sangat banyak sekali dokumen-dokumennya. Dokumen yang pertama undangan, kemudian yang kedua tentang pertanyaan pemantik tersebut. Nah, kemudian hasil validasi, terus kesepakatannya bagaimana, daftar hadir, itu semuanya ada di sini. Dan itu tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh berpencar-pencar. Kita jadikan satu menjadi file. Kita bisa membuat file tersebut dalam bentuk online maupun secara fisik atau print out-nya. Print out itu kelemahannya mudah tercecer, tetapi alangkah baiknya bila kita punya dua dokumen, yang pertama secara fisik atau print out-nya. Kemudian, untuk menghindari hilangnya, kita simpan di drive. Karena apa? Kalau di drive, kemanapun kita pergi, apabila kita berdiskusi tentang masalah-masalah yang diangkat, itu kita tinggal lihat saja, tinggal lihat melalui HP atau melalui laptop apabila kita kemanapun. Nah, berbeda dengan berbentuk fisik. Kita akan nenteng kemana-mana, itu saya rasa itu akan menjadi beban untuk kita. Nah, kemudian pada malam hari ini, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan, silakan. Selamat datang, Umida. Hampir habis sesinya. Silakan. Silakan apabila ada yang ingin menyampaikan para peserta yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi tentang perjalanan Kombel kita. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk pengalaman Kombel kita di sini, saya memang kemarin bertindak tegas, mungkin ada beberapa anggota yang tidak suka, karena itu saya lakukan secara sepihak. Karena apa? Di sini, jangan sampai kita di Kombel itu seperti jai langkung, datang tak diundang, pergi pun tak diantar. Nah, di sini banyak yang vakum di kegiatan-kegiatan kemarin,
secara sementara saya keluarkan di Kombel. Nah, bagi mereka nanti jika ingin aktif lagi, silakan untuk masuk lagi. Intinya apa? Di dalam kegiatan Kombel kita ini adalah belajar bersama. Semua yang memiliki potensi akan diberdayakan. Tidak melulu saya yang menjadi narasumber atau fasilitator di dalam kegiatan nanti. Bagi siapa saja yang memiliki kompetensi untuk melakukan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan belajar anggota, itu dipersilahkan. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin, contohnya saja hasilnya adalah tentang pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja, mohon maaf, ini siapa ya? Untuk kegiatan Kombel kita, ada beberapa satuan pendidikan yang sudah berhasil di periode 1 dalam mengerjakan pengelolaan kinerja. Mungkin ada juga rekan-rekan yang belum selesai. Nah, di situ nanti bisa diselesaikan karena periodenya bisa di mohon maaf, saya pecah konsentrasi membaca di chatbox. Mohon maaf untuk mengisi chat di chatbox. Harap tidak mengulang-ulang karena sangat mengganggu konsentrasi saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Di sini, apakah dalam mengikuti atau menjadi peserta Kombel kita ini, ada yang merasa keberatan jika kita melakukan kegiatan belajar itu dimulai dari jam 11 sampai jam 4 sore. Karena itu kegiatannya kita mulai, kita laksanakan sebulan sekali. Ada 2 bulan yang telah kita lewatkan dulu karena itu pada bulan puasa. Jadi kita lewatin. Mohon maaf, saya akan membalas pertanyaan dari Bunda Nuraini. Bunda Nuraini, kita tidak menggunakan link absen. Jadi karena kita menggunakan akun G Suite yang sangat istimewa, siapa yang hadir di sini akan terekam langsung. Dan rekamannya ini besok akan di-share di grup WhatsApp, WAG, Kombel kita. Jadi tidak seperti webinar atau kegiatan Zoom yang lainnya, karena di sini rekamannya sudah ganda. Ada rekaman video dan juga ada rekaman presensi. Jadi tidak bisa bohong siapa yang hadir. Dan di sini juga ada waktunya, berapa menit atau berapa lama peserta itu hadir, semuanya akan ada di situ. Jadi biasanya kalau kita menggunakan link kehadiran, itu kadang-kadang yang tidak hadir dibagi linknya kepada kawan-kawan yang hadir, akhirnya mengisi. Tetapi di sini sudah saya setting, siapa yang hadir di room, di situ akan terekam langsung. Ada absennya langsung nanti. Menggunakan email siapa, loginnya jam berapa, logoutnya jam berapa, kemudian keluar masuk, itu nanti akan ada semuanya. Sudah tertera di situ. Jadi para peserta tidak perlu repot-repot untuk mengisi link kehadiran. Mungkin kalau untuk peserta lama sudah hafal bagaimana prosedurnya. Sampai batas mana ya tadi kita? Tentang pengelolaan kinerja. Dari satuan pendidikan mana yang masih mengalami kendala? Karena kemarin kalau untuk dokumen evaluasi kepala sekolah sudah menghilang yang belum di-download. Untuk periode 1. Dan untuk periode 2, nanti di hari Sabtu kita mulai kegiatannya. Bunda Santi, apakah sudah siap ditempati untuk sekolahnya, markas biasa kita? Alhamdulillah, insya Allah siap. Siap ya. Nah, bagaimana rekan-rekan, setuju? Setuju. Ya, baik. Hari Sabtu kita jam 11.
Hari Sabtu jam 11, usahakan semuanya dalam satu lembaga, tidak meski satu orang satu membawa laptop, tetapi satu lembaga satu itu sudah luar biasa sekali. Dan kondisikan kuota, dan kuotanya itu yang sinyalnya kuat. Nah, jadi modal utama kita dalam mengikuti kegiatan Kombel itu adalah yang pertama laptop, yang kedua yaitu jaringan. Kita memiliki jaringan, karena di sini kita tidak memfasilitasi jaringan, sistem pembelajaran kita itu adalah mandiri, tidak ada yang dibiayai. Karena kita bersifat sudah saatnya kita mandiri, tidak ada dituntun-tuntun lagi. Semuanya kita sudah belajar peka terhadap apa yang harus kita kerjakan. Jadi itu mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan dari rekan-rekan semuanya. Silakan. Oh iya, kemarin ada yang ini ya, ada yang bilang bahwa di PMM itu sudah ada modul ajar, sudah ada ini itu. Memang semuanya di sana sudah lengkap. Tetapi itu bukan di-download untuk kita miliki dan kita terapkan. Di sana apabila kita sudah membuat, itu akan terupload dan akan menjadi icon-icon di sana yang bisa di-download oleh orang lain. Hal itu apa? Agar kita memudahkan kita untuk melakukan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi di situ tidak serta-merta kita tidak dibenarkan untuk mendownload langsung kita gunakan dan kita upload lagi sebagai bukti karya kita, bukan. Tetapi harus dimodifikasi di situ sesuai dengan sosial budaya kita. Visi dan misi kita itu apa di sekolah, seperti itu. Baik administrasi kepala sekolah maupun guru di PMM itu semuanya lengkap. Dan lengkap itu bukan tinggal download, kita gunakan, kita upload lagi untuk kita, tidak. Tetapi itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi seperti itu. Semuanya memang sudah lengkap. Mulai dari kurikulum, ada di situ. Evaluasi, lembar supervisi, semuanya ada. Apalagi kalau kita mengikuti pelatihan mandiri seperti ini. Apabila kita mengikuti pelatihan mandiri seperti ini di PMM, semuanya akan jelas. File apapun yang kita inginkan, itu akan kita dapatkan di sana. Dan kemudian kita bebas melakukan eksplorasi di PMM. Nah, intinya apa di sini? Dalam Kombel kita di sini adalah intinya mengedukasi agar hal-hal yang disampaikan yang menyimpang itu bisa kita jelaskan. Hal-hal yang abu-abu itu nanti ditiadakan di dalam Kombel. Jadi seperti itu. Apabila ada info yang seperti ini, seperti itu, harap Bapak Ibu itu cerdas dalam menyingkapinya. Harus ada pertanyaan. Apakah yang menyampaikan itu sudah melaksanakan? Apakah sudah ada buktinya? Apakah sudah tersertifikasi? Seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang kabar yang kurang bisa dipertanggungjawabkan itu, saya harap itu kita bisa menelaahnya. Bagaimana cara kita menyingkapinya. Jadi itu saja. Nah, untuk pengelolaan kinerja kemarin banyak yang curhat kepada saya, mereka tidak bisa menggunakan laptop atau bagaimana. Nah, itu kita bukan mengerjakan hal-hal yang sangat sulit, bahwa ada pendampingan di setiap kelompok-kelompoknya sudah disediakan ahlinya atau pemimpin-pemimpinnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang apa yang dikerjakan. Juga untuk melakukan tugas-tugas yang lain, bukan hanya pengelolaan kinerja saja. Di situ nanti tugas kita akan sangat banyak sekali. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Bunda Laili kayaknya sudah login. Adakah hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan.
sama Bu Daida. Umi Ida, silahkan. Ini nanti apabila link rekaman kita biasanya besok ini ya, besok bisa dilihat karena perlu proses. Nah, itu nanti akan saya upload menjadi bukti karya dan semuanya bisa mengakses. Bagi yang tidak lengkap mengikutinya bisa mengikuti siaran ulangnya. Di situ nanti akan saya upload absen kehadirannya, kemudian slide-nya, kemudian video kegiatan kita ini akan saya upload semuanya. Dan mohon maaf untuk sertifikatnya yang dapat hanya peserta. Peserta Kombel, di luar peserta Kombel tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi jika ingin mengikuti Kombel kita, silahkan lihat di Guru Abad 21 PAUD Kabupaten Kepahyang, silahkan klik, silahkan menjadi anggota Kombel dan mengikuti masuk grup melalui WhatsApp grup yang sudah linknya tertera di sana. Itu sangat mudah sekali. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada hal yang disampaikan, perlu apakah perlu penyegaran atau ice breaking? Kayaknya sudah enggak lagi ya, karena hari sudah sangat malam dan kita tentunya ada aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, untuk pembawa acara, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nanti mohon dipandu untuk penutup, doa, dan sesi foto bersama. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada kegiatan Kombel kita malam hari ini. Dan dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Septi yang telah menyampaikan diseminasi praktik baik, merumuskan visi misi satuan pendidikan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana cara merumuskan visi misi satuan pendidikan. Baiklah, acara sudah selesai. Marilah kita menutup acara ini bersama-sama dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doanya belum, Bunda? Doa Ya. setelah melakukan kegiatan. Baiklah, marilah kita bersama-sama melakukan doa bersama untuk setelah melakukan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini mendapat berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Jika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tolong rekan-rekan siapa yang bersedia untuk foto bersama. Kebetulan saya Silakan sambil semuanya. silakan on air semua, berekspresi semanis mungkin. Silakan membuka kamera semuanya. Kita hitung sampai 5, silakan buka kamera semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak membuka apakah tidur atau masih mengikuti? Silakan buka dulu. Baik, kita ekspresikan wajah kita semanis mungkin, bergaya suka-suka. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar, saya akan save dulu. Mohon maaf, perlu waktu untuk save foto karena saya belum menyiapkan ininya tadi. Tempatnya.
Baik, Bunda Santi, sudah selesai, silakan ditutup. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan, teman guru sejawat, guru-guru hebat di Kabupaten Kepayang, semoga acara malam ini membawa kita terbuka wawasan, terutama menyusun visi misi sekolah di mana pada alur Merdeka Belajar, yaitu anak murid didik kita, yaitu merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berhenti stop record dulu. Untuk rekan-rekan semuanya yang sudah